Gue main gitar tuh suka kan. Tapi gue udah belajar segala macam cara ya. Sampai gue juga berguru. Gue nggak jago-jago. Gitu loh. Iya, paham. Gue nggak jago-jago. Nah, maksudnya apakah ini berkaitan dengan bakat? Kalau menurut gue sih nggak tahu ya. Ini juga mungkin berkaitan juga dengan gift-nya yang dikasih sama Allah gitu loh. Gue masih berpandangan ke situ karena gue ngerasain. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Ini. Yo. Iya. Belum. Biarin gue gini. Yes. Biarin. Iya. Ya. Yo, kenalkan nama gue Benny Ardi. Hip hop lama mengalir dalam nadi puncer hands up. Di sini gue pengen acara obrolan ajaib. Lu kesini kita curhat. Masalah bukan keaib, bukan masalah gaib. Gue mau dengerin curhatan lu yang sukses sangat ajib. Gue mau dengerin saran-saran lu yang gue nggak tahu. Gue dapat ilmu yang keselip. Semua orang-orang pada penasaran. Ada yang mau ngidap. Lu nonton channel ini mesti wajib. Kalau gue dapat rezeki, ntar lu gue beliin mobil Jeep. Capek juga deh. Keren. Gue gak ngebayangin tuh jadi beatbox ya. Iya, beatbox capek tuh. Capek banget. Iya lah. Gitu. Kalau gue dapat capek juga ngap-ngapan gue. Ada yang gimana ya? Karena belum biasa. Aduh, ada juga ya kampung udah suaranya berantakan, nggak dinamis. Susah itu. Iya. Ben, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Oh ya, sorry Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol Ajaib. Obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Ya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Lu cerah banget ya hari ini ya? Masa sih? Iya. Waduh, agak ngantuk padahal gua. Iya. Lo butek, Ben. Nah, butak. Iya. Keruh. Kiru. Kayak kopi. Hidup gue kiru kali ya. Sama lah kiru lah. Harus terang. Kiru tuh apa sih? Kiru apaan? Kiru, maksudnya itu butek. Oh, butek. Kayak kopi. Keruh kali. Keruh. Keruh, kiru. Oh, kiru. Bahasa Sunda. Kiru. Iya. Ini mana lah kiru bisa. Masuk frame nggak nih? Lain aja. Dia mau nasis. Iya. Ini gue nggak tahu nih. Gue ngerasain gue coba-coba buat beatbox gitu kan. Nah, tapi ternyata emang capek banget. Dan itu sebenarnya emang seni ya, seni gitu. Ya seni, dan itu memang seni itu sebenarnya juga satu juga bakat, satu juga orang berlatih gitu loh. Nah ini nih yang gue mau ngobrolin soal ini. Mungkin ada dua hal yang pengen gue obrolin. Yang pertama adalah bagaimana orang kalau tidak berbakat, misalkan nih, hobi gue volley nih, tapi gue nggak jago-jago, kan? Gue nggak jago-jago buat volley, tapi gue berusaha terus sampai gue bisa, tapi tetap aja gue nggak bisa sampai puncaknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hasil terbaik. Nah ini yang gue pertama deh mau bahas ya. Tadi ingetin ya kalau yang pertama gue tadi sebutin. Nanti kalau misalkan kita di topik yang sekarang ini, misalkan kita waktunya habis ya kita bahas lagi next gitu ya. Nah, nih lo kan seniman Ben, yang gue tahu lo, ya seniman lah. Dia main film juga, ya kan? Sinetron. Iya main sinetron, terus dia action juga, terus dia juga b-boy, ya kan? Dia capoeira, gitu kan, kayak gitu kan. Nah, ini gue ada pertanyaan nih, boleh lo counter balik, Ben? Jadi sebenarnya gini. Pertanyaan gua, hasil terbaik lo tuh yang mana? Nih, gue punya jawaban sendiri, tapi ntar kalau jawaban gua kurang cocok buat lo, ya boleh lo counter. Hasil terbaik lo selama lo, entah lo main film, entah lo apa, itu yang mana Ben? Gue nanya Benny dulu ya. Paling dunia seni film aja sih, sanggar-sangnya tuh. Gue terbaiknya tuh, gue sampai sukses itu bisa ngajar anak-anak gitu loh, bisa ngajarin sendiri loh. Gitu, kayak sekolah juga gitu. Itu hasil terbaik lo. Terus sama hip hop, break dance bisa ngajar anak-anak juga. Itu terbaik. Berarti itu udah paling baik. Baik, seni gue apa? Terbaik gue kerja di seni. Itu terbaik ya. Itu udah terbaik ya. Nah, gue nggak tahu lo Yan. Lo kan mungkin lo pengusaha nih. Gue nggak tahu. Ini nih. Iya, gue nggak tahu nih. Selama dalam kehidupan lo lah, entah mulai dari kecil atau dari dewasa, gue nggak tahu lo sebagai seorang bisnismen ataupun apa gitu. Ada nggak hasil terbaik atau sesuatu yang terbaik dari sesuatu hal yang pernah lo lakuin? Oke. Atau
Ya pokoknya ada nggak? Iya, paham maksudnya. Jadi kan, memang agak susah sih untuk implementasi dan cerita tentang itu ya. Karena kan gini kan, gue ngelihat hidup itu kan kayak anak tangga ya. Jadi anak tangga itu kan nggak nanjak terus kan. Kadang-kadang dia kan agak landai, ada yang landai, ada yang tajam gitu kan. Kayak kita daki gunung kan begitu kan. Kalau gue sih selalu gini ya, kalau misalnya ngelakuin sesuatu yang gue sukain gitu ya, entah itu menghasilkan ataupun itu tidak menghasilkan, ya gue kan pengen yang terbaik buat diri gue gitu kan, dan gue pengen terbaik hasilnya. Kayak nge-gym aja kan pasti lu pengen terbaik nih buat badan lu kan gitu. Lu kerja lu pengen pendapatan yang maksimal. Misalnya lampunya mati, iya, nggak apa-apa, baterainya habis. Jadi semua karya itu kan semua orang pengennya terbaik tentang versi yang ada sama dia gitu. Nah sekarang lihat ekspektasi terbaik itu menurut gue agak-agak bingung bang gue jawabnya. Karena kan yang dibilang masterpiece itu belum tentu itu tingkatan yang terbaik di diri kita. Bisa jadi itu terbaik di orang lain. Misalnya dilihat, wah lu pencapaian hebat banget lu Yan sampai sini gitu kan. Di grade orang yang memandang itu, tapi di grade-nya kita sebenarnya kita pengen lebih tinggi lagi gitu. Padahal kita nggak merasa paling cukup di situ. Nah kalau lu nanya sama gua, pernah nggak kok lu udah merasa kalau itu masterpiece lu gitu kan dalam suatu kegiatan? Gue merasa itu belum. Gue merasa cukup, tapi gue belum gitu bang. Gue belum sampai yang kayak ini masterpiece gue nih, gitu. Ini di grade satu kesuksesan gue nih. Ini suatu pencapaian gue nih. Goal lu lah ya. Goal gue gitu. Sedangkan gini bang, waktu dulu kan gue fitness nih misalnya. Terus gue sampai titik yang badan gue paling bagus lah intinya kan. Oh udah dapet spek segala macam. Gue ngaca diri gue gitu ya. Tapi pas di saat itu gitu ya, yang gue anggap dulu adalah pencapaian gue ngeliat biasa aja gitu. Gue seneng, cuma sebentar doang. Pas lo punya mobil, lo beli mobil nih, ya kan? Lo merasa itu pencapaian lo, masterpiece lo nih. Karena lo kerja keras, lo nabung, lo kerja, lo beli mobil gitu. Lo beli apapun lah. Lo merasa itu tuh pencapaian lo. Tapi saat ngalamin itu, ya itu seneng aja, ya cuman nggak lama gitu. Jadi saat itu lo bilang masterpiece atau enggak, gue agak bingung tuh. Bingungnya di situ ya. Di satu sisi yang gue kalau mau ngakuin itu masterpiece gue, grade gue cuma di situ doang. Cuman kalau misalnya gue belum puas, berarti agak-agak nggak bersyukur gitu kan. Jadi agak dilematik di situ tuh. Gitu. Paham. Jadi untuk saat ini gue sih belum merasa kalau ada satu masterpiece yang memang gue pengenin. Gitu, yang ada satu tingkatan yang memang gue udah enough sampai situ. Mungkin nanti saat umur gue udah 45, udah mau pensiun, mungkin gue udah akan milih kali ya. Oh pencapaian apa sih yang bisa gue banggain gitu kan sih. Entah itu bukan pencapaian di gue, mungkin di anak gue gitu kan. Kadang-kadang bapak-bapak kan tahu masterpiece-nya atau pencapaian yang dia kagumin atau karyanya dia kan nggak di diri dia kan, di keluarganya, di anaknya. Jadi si pencapaian lo paling gede batuk soalnya gitu. Kadang-kadang gitu karena dia nggak bisa mencapai sesuatu yang patut dia wow-kan di diri dia merasa kalau anak gua nih masterpiece gua gitu ya. Jadi sesuatu yang memang prestasi gua nih, gua bisa ngebanggain anak gua, mungkin gitu sih. Oke, paham gua. Nah kalau gua gini sih, kalau Benny kan tadi udah ada nih. Kalau ini gua ya misalkan, oke lah, gua dari sudut pandang seninya dulu ya. Dari sudut pandang seni dan menurut gua, ini gua bukan untuk menggurui ataupun apa, ini juga gua juga pernah dikonter balik sama orang, tapi menurut gua ya tetap ini jawaban gua gitu loh. Karena kalau menurut gua hasil terbaik lo tuh yang mana gitu. Kalau gue bilang hasil terbaik gue udah ada, kapan gue menciptakan sesuatu yang paling baik lagi? Jadi yang mana yang akan saya lakukan sekarang? Jadi misalkan nih, gue mau syuting gitu kan, gue mau syuting, terus gue ditanya, lo punya nggak hasil terbaik? Kalau gue jawab gue punya, berarti gue nggak akan bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi gue jawabnya ya yang akan saya lakukan. Saya nggak punya hasil terbaik saya, tapi saya akan melakukan sesuatu hal yang terbaik gitu loh. Terus hasil lo selama ini yang akan saya lakukan, jawaban gue cuma itu doang. Jadi ketika gue pun sama nih, kalau mungkin gue berusaha untuk bisnis gitu kan, lo pernah nggak berbisnis ini terus lo mendapatkan hasil yang terbaik dari bisnis lo gitu kan? Kalau gue nggak pernah.
Terus gimana gue caranya percaya sama lo? Ya, kalau saya merasa hasil saya yang kemarin udah baik, saya nggak akan bisa menciptakan sesuatu hal lagi yang lebih baik daripada yang kemarin. Oke. Jadi kalau lo bilang tadi ketidakpuasan, gitu kan? Ya bisa sih, maksudnya masuk juga gitu kan. Tapi kalau jawaban dari gua, bahasa gua itu adalah yang akan saya lakukan. Gitu Ben. Nah, jadi kalau lo tadi bilang hasil terbaik lo udah ada kan? Nah, terus lo setelah udah ada hasil terbaik lo ke depannya ada nggak yang akan lebih baik lagi? Saya baru lagi terbaik lagi. Hah? Ada yang terbaik. Ya, berarti itu maksudnya. Nah, tapi gini Iya, sih, Bang. iya, oke. Ini Nah, itu gua ya. potong Oke. sedikit ya. Nggak apa-apa, gue justru gue butuh itu di Iya. counter gitu. Oke, ini Dia dari memasukkan juga sih. sudut pandang yang beda. Gitu. Kadang-kadang orang bertanya tentang hasil terbaik lo itu ada dua persepsi. Dengan value yang sama atau sesuatu yang memang memang pengen challenge lo gitu loh. Nah, itu lo harus tahu dulu di situ gitu. Cuman kalau misalnya lo ngelihat dari sudut pandang diri lo sendiri, itu jawabannya. Yang tahu the best masterpiece kita itu diri kita sendiri. Kalau misalnya lo udah nemuin, lo berhenti sampai situ gitu kan. Ataupun nanti lo akan next lagi, lo dapat masterpiece yang lain, belum tentu dapat. Gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya orang nanya dalam kapasitas untuk menilai lo gitu kan, atau men-challenge lo ataupun mana sih karya lo terbaik lo gitu ya. Nah, lo harus samain value-nya dulu nih sama dia. Gitu, kayak gini, misalnya film gitu ya. Film itu kan ada parameter-parameter film yang dinilai kan dengan satu parameter yang sama. Nah, lo akan dikasih sudut pandang yang beda untuk menilai itu dengan persepsi yang sama juga. Jadi lo menilai 100 itu karena ada pakemnya gitu. Kayak nggak bisa lo asumsi. Karena kan film-film itu kan ada sudut pandang, ada penilaian, ada best aktor, ada best cerita lah segala macam. Nah, itu kan di-scoring kan semua orang kan. Nah, itu yang akan lo tampilkan gitu. Jadi satu tanya, mana sih karya terbaik lo? Oke, karya terbaik gua menurut apa dulu nih? Misalnya menurut action. Oh ya, action nih gua nih. Ini kenapa gue bilang terbaik gitu kan? Karena parameternya ini gitu. Dari ada sudut pandang nih parameter teknikalnya, ada parameter technical yang lainnya, ada juga yang dapat misalnya word gitu kan, word dari orang-orang nih dapat Word apa tahu nggak? Ntar nih nggak tahu lagi word dunia. kan gue bilang dapat reward lah, reward reward lah. Itulah reward, lo dapat reward, dapat sesuatu lah. Dapat reward itu dari orang lain kayak gitu. Nah, itu kan secara parameter yang sama. Cuman kalau kapasitinya adalah asumsi, ya kita agak susah juga jawabnya kan, kayak apa sih ini dalam hal apa dulu nih? Dalam hal bisnis misalnya. Gue udah pernah achieve nih 300 miliar misalnya. Oh iya, itu pencapaian terbaik tuh. Proyek apa? Nah, parameter value-nya sama nih. Pencapaian di bidang value untuk mendapatkan proyek misalnya kan. Nah, itu enak ngomongnya. Ya, tapi memang benar sih, itu sebenarnya tergantung penempatan kita untuk menjawab juga sih. Memang karena gue pernah juga tuh Mas Heri ini mulai kacau nih. Aduh, dia ngerusak suasana nih. Jadi memang kalau di seni sih kebanyakan ya, ketika kita ditanya gitu ya, dia tuh minta data gitu kan. Kalau minta data, misalkan kayak casting ataupun apa, kan? Ya gue punya pengalaman aja gitu. Kalau misalkan ditanya portofolio. Jadi kalau misalkan gue ditanya yang terbaik yang mana, ya gue jawab yang akan saya lakukan aja. Tetap kayak jadi idealisme gue gitu loh. Iya. Jadi nah ini bukan yang terbaik ataupun apa. Ya kalau gue jawab memang harus jadi agak panjang sih gue jawabnya. Cuman kayak gue pengen memberikan kepuasan aja gitu loh. Tapi saat lo ngomong yang akan lo lakukan, dia akan ngukur lo kayak gini, berarti sesuatu yang memang belum gue tahu. Nah, dan itu satu yang ketidakpastian. Nah, orang kan biasanya spekulasi itu kalau di dunia seni gitu ya, mendingan lo pasti-pasti aja ya gak sih? Kayak lo ngebayar artis yang memang udah pasti naik, sama artis yang memang misalnya sesuatu yang masih spekulasi nih gitu kan. Orang kan dari sisi bisnis yang gitu ya. Nah, itu sih yang Bang. Memang Berarti gue yang tadi salah nggak? Kalau ya nggak ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah tadi. Itu cuma sudut pandang. Sudut pandang gitu. Jadi kalau misalnya lo bilang, Bang, gue the best value gue
untuk satu hal ini gitu, itu nggak ada yang salah. Oh gitu. Itu nggak ada yang salah. Cuman kadang-kadang memang gini Ben, kadang-kadang tuh kita harus menempatkan aja. Kalau lo berani idealis misalkan kayak gua gitu, lo harus tahu jawabannya nih. Tapi kan gua butuh ini. Misalkan gua jawab kayak misalnya gua udah jawab gitu, tapi jawaban lagi counter lagi sama kayak omongan Rian gitu kan. Misalkan ya tapi kan gua butuh ini kan gua nggak mau spekulasi gitu loh. Ya kalau saya puas dengan hasil saya yang tadi, tetap aja gua nggak mau berusaha lebih baik. Ya intinya saya akan berusaha yang terbaik gitu loh. Ya cuma namanya misalkan kalau action, kadang-kadang tuh ada insiden. Nah ini yang kita nggak tahu gitu loh. Makanya kita nyari yang terbaik, nyari yang paling aman, nyari yang paling nyaman. Kalau dari sudut pandang gua ya, memang dibilang tricky ya tricky sih, karena nggak semua orang juga setuju sama omongan gue ya. Iya, sebenarnya gue juga pernah di counter balik juga sama kayak lo ngomong gitu loh. Ya tapi kan kita butuh ini nih, butuh data gitu bilang gitu kan. Gue kan butuh data hasilnya supaya gue bisa mengajukan lo ini oke. Gue ada menurut gue dari yang sudah ada beberapa yang baik aja nih, yang bagus, paling bagus dari portofolio gue yang lain, yang gue kasih yang ini, paling gitu doang. Gitu. Kalau ditanya hasil yang terbaik, ya gue nggak bisa jawab. Oke. Gitu. Tapi kalau paling selama ini lo melakukan yang bagus yang mana? Ada, gitu doang. Oke. Iya, kalau gue sih gitu. Mungkin agak-agak tricky sih. Mungkin orangnya pengen nilainya dari sisi value-nya apa nih, gitu kan? Kalau misalnya dia dari value karya, dia udah kasih ini. Ini Kak, menurut gue karya terbaik gue untuk saat ini. Untuk saat ini bisa kan, bahasanya untuk saat ini itu. Cuma nanti saat gue bekerja sama dengan misalnya Anda, kamu gitu ya, saya akan menjadikan yang project kita ini menjadi salah satu yang melewati ini semua. Ya bisa. Gitu. Ya saya akan saya akan berkarya sebaik mungkin lah. Iya. Jadi kan saat dia tahu, oh di sini tuh levelnya gitu kan. Nah, nanti lu akan jadi levelnya akan lebih tinggi lagi gitu kan. Karena kan kalau masalah value itu kan tergantung siapa kita ngomong, kita berbicara, gitu. Kapan kita berdiskusi gitu ya. Kalau sama saudara yang udah terkenal gitu ya, itu kan grade-nya pasti lebih tinggi lagi kan. Yang kita anggap the best belum tentu dia anggap best, tapi bisa kebalikannya juga. Bisa jadi karya kita yang biasa-biasa aja kita anggap biasa-biasa aja, dia lihat, masterpiece nih gitu kan. Ini nggak dipromosiin nih, kenapa nggak ketemu gue kan gitu kan. Iya bisa. Dia bisa akan poles sesuatu yang nggak berharga. Makanya sudut pandang tuh beda. Jadi yang kita anggap itu paling baik, belum tentu orang anggap itu paling baik. Iya. Kalau kita anggap paling jelek, belum tentu orang anggap itu paling jelek gitu. Itu kan persepsi sudut pandang aja. Karena dari sudut pandang kita tuh belum tentu sama orang gitu. Cuman kadang kayak gini deh. Misalkan kita nonton film, yang seasonnya banyak nih, kayak Fast Furious kan. Itu kan banyak tuh seasonnya. Tapi dia menciptakan makin gila gitu loh. Makin bagus. Nah, tapi mungkin dari audiens itu nggak semuanya menganggap di season ini bagus, di season ini jelek, gitu loh. Jadi nggak semuanya akan bilang seperti itu, tapi mereka dari si penggarapnya, dari tim produksi atau director dan semuanya itu sudah mengusahakan ini yang terbaik. Dan mungkin mereka juga ngelihat gitu, wah ini gokil nih, CGI-nya harus gini karena ini udah zamannya kayak begini, gitu. Jadi makin value-nya tuh harus makin naik gitu loh. Gitu. Kalau dari orang lain beda sama kita, Ben. Memang jauh beda gitu loh. Nah, kalau misalkan lo bilang tadi jawaban gue salah, ya enggak juga. Ini kita nggak menyalahkan karena ya kayak Rian tadi bilang, gimana sudut pandang kita dan juga gimana apa yang diminta nih, pertanyaan yang diajukan sama si orang ini gitu. Ya paling gitu sih, kalau misalnya kita komunikasi dengan itu kan kita nggak boleh pasif ya, kita juga harus aktif.
Tapi gini, kalau misalnya lu ditanya sesuatu yang memang persepsi, lu tanyain dulu persepsinya dia tuh apa sih, ekspektasi jawaban kita tuh apa sih, gitu. Misalnya gini, saya udah tanya ke Ben, lu pintar gak sih Ben? Ngerti kan? Nah, lu langsung jawab itu sebenarnya bukan salah, tapi kurang tepat. Lu tanya balik ke gua. Ya, maksud lo pintar tuh apa Yan? Oh enggak, lo pintar breakdance kalian, nah ya kan? Oh iya, gue bisa breakdance, gue bisa 5 gaya, bisa 6 gaya, nah itu kan nyambung tuh. Jadi kadang-kadang orang itu banyak tuh yang interview di perusahaan, dia tuh ditanya tentang value-nya dia, ditanya tentang value-nya dia gitu. Misalnya gini, lo bisa nggak bekerja secara teamwork gitu kan? Nah, bekerja seperti apa dulu, ngapain dulu kan gitu kan. Lu kan harus tanya balik dulu kan, yang maksud lu bekerja secara teamwork tuh apa sih? Benar nggak definisi teamworknya lu sama definisi teamworknya dia tuh sama? Itu loh. Oh, teamworknya gua tuh gini, bisa kerja antar divisi. Oh, kalau persepsi gua kerja sama antar orang, kayak gitu kan. Beda-beda sih memang. Ya, maksudnya ya kayak gitu. Ada juga kan gitu kan, teamwork. Wow, ya udah timnya banyak nih, jadi kita works kerja sama-sama gitu kan. Ntar dulu nih, kameramen nih kenapa nih ketawa-ketawa sendiri nih? Hah? Nggak jelas nih. Nih si Benny lagi fokus nih. Bikin mulu nih. Wah ini nih, merusak konsentrasi. Iya, merusak konsentrasi nih. Otaknya ini nih ngeres. Sorry guys, kameramen kita lagi happy, jadi lagi bahagia dia. Tapi lama sakit. Iya, lagi bahagia, jadi dia tuh kayak dari tadi senyum-senyum, ketawa-ketawa mulu gitu. Banyakan duit. Amin. Oke, jadi gitu sih. Ya, jadi memang persamain level dan persepsi itu penting sih. Baru kita bisa ngambil satu konklusi itu apa gitu maksudnya. Ben, lo masih tergoyahkan dengan godaan syaiton? Oke. Kayak ayam. Oke, nih Ben ini agak lemes nih Ben. Siapa? Don. Yan. Ya Allah, gue manggil orang sampai salah. Iya, dikangenin ya. Iya. Jadi oke, jadi kesimpulannya adalah memang tidak semua orang juga akan menganggap bahwasanya sesuatu yang terbaik itu tidak hanya yang akan kita lakukan, ya kan? Bisa juga hasil-hasil yang memang sudah ada, gitu loh. Dan juga kalau walaupun dari perspektif kita ya, dari perspektif orang lain apalagi, gitu kan? Oke, itu kesimpulannya. Mas Eri, sorry, menit keberapa nih Mas? 22. Hah? 22. Oke, kalau yang tadi yang gue sebutin yang pertama tadi apa Yan? Gue lupa tuh. Voli. Hah? Voli. Oke, voli. Nah ini nih, oke nih. Ini nyambung nih sebenarnya. Misalkan gue nggak berbakat di voli gitu. Oke. Tapi gue saking berusahanya untuk pengen bisa, ya kan? Pengen bisa voli dan pengen jago. Gue pengen jadi atlet gitu lah. Nah, di sini gue nggak bakat nih sebenarnya. Tapi gue suka dengan olahraga itu. Ibaratnya gini, kalau dibilang ada orang yang nggak ada orang bodoh. Oke. Tapi adanya orang malas. Iya. Iya. Nah ini gue pernah nyoba sesuatu hal yang memang gue nggak bakat tapi gue suka. Tapi ternyata gue mencapai apa yang gue mau gitu loh. Gue bisa. Cuman gue nggak sampai di level yang paling high, yang paling tinggi gitu. Nah ada juga orang yang sudah berusaha untuk mencapai ke level yang paling tinggi. Tapi dia nggak bakat nih, cuman dia suka juga. Bahkan dia tuh nggak naik-naik kan? Iya. Dia nggak naik-naik. Nah, ini sebenarnya terkait dengan bakat, ataukah memang kita harus berusaha untuk bisa mendapatkan hal itu? Oke. Menurut lo gimana? Oke lo Ben. Iya dulu deh. Ini juga ya. Ingin coba ini. Ya, coba. Oke. Banyak Iya. Kurang ngopi dia nih. Iya. Sorry.
Ben. Itu yang baru. Yang mana? Ini baru juga. Bukan, oh, ini baru juga. Iya. Gue belum ngopi nih. Iya. Kopi. Oke, lanjut. Mumpung kita masih ada waktu nih. Udah ngopi nih, gue dulu jawab. Ya, Oke. Ngeblank banget gue nih. Nih, ayam ganggu mulu. Ya, oke. Jadi gue sih sangat percaya sih Bang ya. Maksudnya kerja keras itu bisa mengalahkan bakat. Oke. Kalau gue salah satu orang yang percaya tentang itu gitu ya. Nah, Jadi orang bakat itu kan sebenarnya dia punya satu given ya dari Tuhan. Artinya gimana? Saat orang bisa misalnya b-boy gitu ya. Orang big dan orang harus seminggu untuk latih itu. Dia cuma 1 hari. Gitu. Itu kan yang dibilang bakat. ini bakat. Oke. Itu bakat kan. Cuman kalau misalnya ada orang dia bakat dan dia merasa gampang kok nyepelein sesuatu. Nah, itu kan bakal dibalap kan sama orang yang kerja keras. Oke. Ya, yang problem itu adalah kita menghadapi orang yang berbakat dan juga orang yang bekerja keras. Jadiin satu nih. Nah, itu susah ngejarnya. Oke. Susah ngejarnya. Tapi gue percaya mungkin saat kita bekerja keras gitu, kita akan membuka semua opportunity, semua kebutuhan kita, potensi kita 100%. Nah, itu gue percaya itu. Jadi saat lo bekerja keras tentang sesuatu gitu ya, lo bekerja terus segala macam. Nah, di situ kan lo dicoba Bang. Dicoba sama lu bisa nggak menghadapi realita, lu dicoba bisa nggak lu menghadapi keadaan, bisa nggak lu menghadapi kekalahan, gitu kan, dan mental lu kan dilatih segala macam. Nah, lu akan dikasih opportunity yang banyak. Gitu. Tinggal nanti lu pilih, lu masih mau di situ atau lu masih mau ke situ gitu. Nah, tetap dua cabang. Begitu juga dengan dia. Tapi apa ini juga pengaruh dengan percaya diri? Kalau menurut lo gimana? Oh iya. Itu kan gini Bang, saat lo suka sama sesuatu gitu kan, belum tentu itu kan sesuatu itu yang bisa ibaratnya menafkahi lo, gitu kan. Jadi bedain antara kesenangan dan juga kebutuhan. Jadi saat lo senang sama sesuatu, belum tentu kesenangan itu bisa mencukupi lo sesuai dengan kebutuhan lo. Gitu. Itu kan ditabrakin sama realita kehidupan. Jadi lo dihancurin dulu nih. Lo akan merasa kalau itu lo nggak mampu di situ. Lo nggak akan merasa lo itu nggak sanggup untuk menghadapi cobaan yang diberikan dalam suatu bidang yang lo sukain. Itu semua akan begitu. Nggak cuma lo doang Bang. Orang berbakat pun seperti itu. Kayak Cristiano Ronaldo gitu kan. Dia sebelum jadi sekarang pasti kan ditabrakin mulu kan sama orang, diremehin, mungkin diintimidasi sama tim yang. Ya bahkan dia juga pernah bilang sama gurunya kalau lo kalau lo main bola lo nggak akan jadi orang kaya. Nah itu. Jadi kan satu hal nggak cuma orang berbakat doang, yang semuanya orang itu bakal dapat resistensi, gitu, dapat hambatan dan dapat ujian, gitu ya. Nah, problematiknya adalah saat ini kita kan bersama-sama untuk menghadapi cobaan ini kan, cobaan hidup kan. Jadi menurut gua nggak ada yang salah sama jalan yang apapun yang lu pilih. Gitu. Lu mau terus hajar menjadi profesional, menjadi bintang segala macam. It's okay, nggak apa-apa. Sampai lu nggak bisa ngapa-ngapain, it's okay. Karena berarti emang Tuhan ngasih lu di jalan yang seperti itu gitu ya. Dan pencapaiannya orang gitu ya, sama pencapaian lu kan beda Bang. Lu nggak bisa samain grade-nya sama dia kan. Mungkin dia dapat sesuatu yang lu nggak bisa dapetin, tapi lu dapat sesuatu yang dia juga nggak bisa dapetin. Kayak gitu. Dan tolak ukurnya apa? Nggak ada. Misalnya dia dapat misalnya yang lain ya Bang, misalnya dia dapat uang misalnya dia dapat uang, belum tentu dia dapat keluarga yang baik kan gitu kan, tetap kan belum tentu dia dapat lingkungan yang baik, kayak gitu. Nah, lu nggak dapat uangnya tapi lu dapat teman yang baik mungkin, gitu kan, mungkin Tuhan ngasih rezeki dalam cara yang lain kan, gitu kan. Nah oke. Jadi menurut gua sih nggak ada salahnya orang berusaha dan nggak ada salahnya orang belok Bang. Orang misalnya nggak mampu nih, gue belok kanan nggak apa-apa, lo belok kiri nggak ada yang salah gitu. Ya itu kalau itu memang nggak ada yang salah. Cuman kalau gue sih gini ya, memang gue tuh ada beberapa poin yang memang sebenarnya gue udah coba. Yang pertama volley itu ya gue nggak bakat sebenarnya di sono. Gue nggak bakat di sana, tapi karena gue suka, gue mencoba untuk suka dulu deh. Gue mencoba untuk suka, akhirnya gue kejar, gue dapet yang gue mau. Gitu. Nah, ada teman gua, dia juga suka nih,
dia bagus gitu loh. Tapi ternyata dia sampai bahkan udah berusaha ke sana ke sini, latihan kerja keras, tetap dia nggak bisa mengimbangi gua gitu. Oke. Ya kan? Akhirnya gue mikir kenapa? Dan dia tuh nggak frustasi, cuman dia belok akhirnya. Iya. Nah, cuman ada satu lagi Yan. Contohnya gue main gitar. Gue main gitar tuh suka kan. Yeah. Tapi gue udah belajar segala macam cara ya. Yeah. Sampai gue juga jago-jago. berguru. Gue nggak jago-jago. Gitu loh. Iya, paham. Gue nggak jago-jago. Nah, maksudnya apakah ini berkaitan dengan bakat? Kalau menurut gue sih nggak tahu ya. Ini juga mungkin berkaitan juga dengan gift-nya yang dikasih sama Allah gitu. Iya. Gue masih berpandangan ke situ karena gue ngerasain. Oke. Gitu. Dan juga mungkin juga ada faktor luck atau memang Tuhan menyelamatkan, gue nggak tahu deh. Oke. Gitu. Nah ini gue sih ngelihatnya gini bang, lu coba dari sudut pandang yang gue lihat ya, lebih wide lagi nih, lu lebih mundur lagi gitu ya, lebih lebar ya. Lebih lebar lagi. Jadi gini, lu merasa lu tuh nggak jago, tapi orang yang nggak bisa ngeliat tuh jago banget. Temen lu itu ngeliatnya lu berbakat. Oke. Bisa sih. Oke, gue seneng sih jawabannya. Cuman tapi kalau misalnya lu lihat orang lebih jago lagi daripada lu nggak bisa jangkau. Dia jago banget nih. Tapi di kelasnya nasional belum tentu. Nah, tapi iya oke. Tunggu, sorry gue defend ya. Gue defend apa yang lo bilang. Tapi gini Yan, gue kan juga pengen nih. Maksudnya jago lah kayak Ingrid Malmsteen, kayak ya ini Ali Bata gitu kan. Ini iya kan? Itu siapa sih yang nggak pengen? Gue suka nih, tapi kok jari gue nggak mau nih. Dan gue udah latihan, gue tahu kunci ini gue tahu gitu. Tapi gue nggak bisa mainin itu, gue nggak ngerti gitu. Dan ada satu lagi yang menarik nih, sesuatu hal yang nggak bisa pada saat itu, mungkin waktu gue remaja, tapi kesininya gue bisa. Tiba-tiba mata gue, otak gue tuh kayak bisa mencerna. Oh ini tuh arahnya ke sini. Ada yang kayak gitu juga kan. Nah ini gue nggak ngerti. Apa karena kayak gini tuh memang harus menunggu waktu, ataukah latihan terus, ataukah kita peka dulu, ataukah apa gitu loh. Nah, karena kita nggak bakat. Akhirnya gue menilai bahwasannya gue ketika peka, gue bisa melakukan hal itu. Oke, ya gini sih. Ya itu kalau dibilang bakat atau tidak bakat gitu ya, tergantung di lingkungan mana lo menilai itu kan. Kita balik lagi ke level value tadi tuh. Bisa jadi misalnya lu nih memang nggak bisa kayak yang seperti gue pengen. Lu grade lo itu sama levelnya level dunia gitu kan. Lu itu masih level desa gitu. Lu jagonya tuh lu bakat desa gitu. Tapi lu patokannya gue udah kayak gitarisnya Dream Theater gitu kan. Saya lo ngedrum Portnoy gitu kan. Jadi gini loh sih bang, menurut gue ya, bakat dan nggak bakat gitu ya, itu akan kalah sama orang yang bekerja keras. Tetap ya. Yang bekerja keras dan mempunyai tekad. Yang kedua, ya kalau misalnya lu bertekad dan lu bekerja keras, ya lu pasti mendapat opportunity yang nggak bisa didapetin sama orang lain. Dikasih jalan yang memang nggak bisa didapetin sama orang lain. Dan konsisten. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lu bilang apakah gue mesti berhenti atau enggak, apakah gue mesti lanjut segala macam, ya itu lu lihat rezeki lu enggak di situ, rezeki apa enggak di situ, gitu ya. Dan memang itu bisa memenuhi kebutuhan lo tuh nggak? Balik lagi ke situ sih. Lu cuma lu jago kayak apapun gitu ya, ujung-ujungnya ada satu hal yang lu korbanin gitu. Misalnya keluarga lu ngapain gitu kan. Jadi misalnya tadi balik lagi ke volley gitu ya, apa nggak ke gitar. Gue pengen banget gitar gitu. Ribuan orang yang pengen begitu gitu. Nah, saat lu level lu lebih jago daripada orang yang seribuan orang itu, lu udah dewa gitu ibaratnya kan. Sebenarnya memang iya sih. Itu sebenarnya untuk kita penerimaan diri ya. Iya. Supaya kita juga ngademin diri lah. Betul. Supaya kita nggak terlalu muluk-muluk lah. Nah, jadi singkirin aja misalnya lu bakat dan gak bakat gitu, sama pekerja keras gitu. Nah, yang kalah adalah lu nggak tahu sebenarnya lu berbakat. Paham kan? Iya kan berbakat kan cuma lu doang yang menilai gitu. Kenapa nggak lu dengerin orang lain yang bilang lu jago? Lu jago banget main volley, ya berarti gue berbakat. Tinggal lu bekerja keras apa enggak gitu kan gitu kan. Gua paham. Kayak lu nih break dance gitu kan. Ya orang
yang lebih jago daripada lu bilang lu nggak bakat, Ben. Iya, orang jago ya. Iya, Ben jelek breakdown lu nggak bakat, lu ngapain lu di sini gitu kan? Semua orang pengen menjatuhkan lu. Tapi orang yang awam ngeliat lu, iya ngeliat orang lu, jago banget, lu bisa kayak gitu ya, pala lu nggak cengklak gitu, lu berbakat lu Ben, lu memang passion lu di situ Ben, gitu kan? Lu emang hidup lu di situ kan gitu kan? Nah itu kan gitu kan? Nah sekarang udah dikasih pilihan. Lo mau terus bertekad untuk meneruskan itu, melihat orang yang mau menjatuhkan lo, atau enggak melihat diri lo sendiri yang mengecilkan diri lo, atau lo melihat sisi positifnya. Ya gua ngejalanin ini segala macam, tapi lo akan ngetes di lapangan. Lo bisa nggak semua kemampuan gua ini, gitu ya, semua yang gue pelajari ini, semua tekad gue saat gue levelnya, gue butuhan gue segini, bisa memenuhi. Karena kan lo nggak bisa juga main gitar, terus tapi lo nggak dapet something dari yang lu tekunin kan. Nah, saat itu dibenturkan dengan realita dan itu mature dan itu memenuhi kebutuhan lo, itu berarti memang hidup lu di situ. Lu profesional di situ. Dan memang dunia ini memang sejalan dengan kesenangan lo. Tapi kalau nggak bisa, ya lo harus menghadapi realita. Lo harus mencari jalan. Gitu. Mungkin itu jadiin hobi aja. Lu jago nggak apa-apa, nggak ada salah jago. Tapi lu bisa mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan primer lu dulu, sandang, pangan, papan, itu sepenuhnya dulu. Benar-benar. Jadi kesimpulannya dari semuanya itu tadi kerja keras ya. Nah berarti gini, gue punya kesimpulan yang enak nih sebenarnya kalau diomong menurut gua ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan menuai hasilnya, ya kan? Satu lagi nih, suatu kaum nasibnya tidak akan bisa berubah kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Bener ya? Tapi setuju ya sama itu ya? Setuju. Ini udah last nih kita nih. Last ya. Kita next yang berikutnya tetap di Ngobrol Ajaib. Obrolan orang-orang ajaib yang bahas tentang kehidupan yang ajaib. Assalamualaikum. Hai Ben, berapa? Ardi. Yo, kenalkan nama gue Bini Ardi. Mau hip hop tentang Mas Heri. Halo Mas Heri, ketawa tiwi. Lu bukan mikir malah menyengir. Hei, lu gua lempar gelas cangkir. Udah Paya Suhardi. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Salam.